RTL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RTL dan pemirsa Kami TV. Kali ini Astra Perdana dan juga Aji Permana. Ini berada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Tepatnya ini berada di suatu tempat yang sangat luar biasa sekali. Ini seperti kelihatannya mungkin sahabat RTL, kita sedang berada di tempat pembibitan untuk cabai ya. Betul. Dan juga sudah bersama Aska kali ini hadir adalah Dewan Pembina dari klaster Waluran Green Farmer, yaitu adalah Kang Gena. Waduh, luar biasa sekali bisa berkesempatan bertemu dan juga sangat luar biasa sih sama RTL. Kang Gena, apa kabar? Baik, selamat sore semuanya pemirsa, selamat sore Kang. Selamat sore. Selamat datang di lokasi kami di pembibitan cabai pembibit Waluran Green Farm. Keren sahabat RTL. Di sini tuh jadi sebenarnya adalah tempat pembibitan dari cabai yang ada di Kecamatan Waluran. Betul. Itu cabai rawit atau cabai besar sebenarnya? Ini cabai rawit. Cabai rawit berarti ya? Kebetulan kita fasilitasi dulu cabai rawit hijau. Kalau orang sini bilangnya caplak. Oh, caplak. Kayaknya sebenarnya gitu ya. Oke, Kang Zainal, saya tertarik sekali dengan Kang Zainal selaku Dewan Pembina Klaster Waluran Green Farm. Sedikit dulu berbicara deh Kang Zainal gitu kan tentang farmer atau tentang para petani gitu. Sebenarnya Kang Zainal berangkat dari mana dan sebagai apa sehingga bisa menjadi Dewan Pembina dari Waluran Green Farmer ini kan? Gimana ceritanya gitu loh awalnya? Oke, baik, pemirsa, perkenalkan nama saya Zainal Abidin. Langsung saja berawal dari hobi saya, dari pekerjaan saya sebagai petani. Dari awalnya saya petani biasa. Pada saat itu saya menanam cabai dan karena mungkin pada saat itu dari mulut ke mulut akhirnya sampai ke telinga para pemangku kebijakan, salah satunya melalui program G. Akhirnya saya berkesempatan mendapatkan undangan mengikuti pelatihan. Pada saat itu pertamanya itu BMT, kemudian juga literasi keuangan dan juga proposal bisnis. Setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh program G, melalui pada saat itu yang diadakan di BDSP Kecamatan Waluran ataupun BDSP Kecamatan Waluran, akhirnya saya juga berkesempatan mendapatkan hibah kompetitif sebesar 25 juta dan kelasnya untuk kembang. Kemudian setelah itu berjalannya waktu sambil mengembangkan usaha pribadi pada saat itu yang namanya usaha pribadi saya itu Galur Rawit. Akhirnya juga di follow akun saya, medsos saya semuanya Galur Rawit. Galur Rawit ya, Galur Rawit semuanya, boleh IG, Facebook semuanya Galur Rawit. Kemudian setelah mendapatkan hibah dan dinyatakan karena ada 2 tahap kan, 70-30 pada saat itu, setelah layak mendapatkan juga yang sudah berikutnya, akhirnya saya lolos secara sempurna mendapatkan hibah dan dinyatakan berkembang pada saat itu. Kemudian berjalannya waktu kembali, saya mencoba mencari link-link pasar, link-link lainnya pun dalam semua aspek yang menyangkut dalam budidaya cabai. Dan pada saat itu saya ngobrol-ngobrol kecil pada dasarnya dengan teman-teman yang satu hobi, para petani muda yang memang hobi menanam cabai gitu kan. Sehingga pada saat itu terjadilah kumpulan kecil, ada 6 orang pada saat itu termasuk saya. Sehingga diputuskan begitu, ayo kita bikin kelompok atau wadah atau apalah namanya. Tapi belum sejauh sampai saat ini pada pemikiran pada saat itu. Tentunya minggu kedua di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang nama pada saat itu sehingga biar menarik anggota, calon anggota maksud saya. Kita bikin ancang-ancang nama pada saat itu WGF atau Waluran Green Farmer. Setelah itu seiringnya waktu bertambah anggota dengan tentunya klasifikasinya teman-teman yang usia 40 ke bawah, kemudian berhobi menanam cabai, pengen berbisnis di bidang pertanian hortikultura cabai, dan ingin maju bersama, akhirnya mulai bergabung semakin banyak dan sampai saat ini anggota kita sudah 35 orang. Wow. Seperti itu ya. Itu pun masih kita batasi karena kita tidak ingin begitu sembrono mengambil karena memang kita masih merintis, sistemnya belum kuat seperti itu. Jadi harus benar-benar satu ideologi dulu seperti itu. Kemudian setelah itu, seiringnya waktu juga kita mendapatkan kesempatan menjadi ataupun terpilih menjadi lokal champion Kabupaten Sukabumi. Karena kebetulan di wilayah 6 Jampang Kulon ini hanya 1 orang yang terpilih, yaitu kebetulan kami pada saat itu kalian menjadi lokal champion dari bidang usaha cabai rawit ini. Dan jumlah dari lokal champion yang terpilih di Kabupaten Sukabumi itu ada 8.
8 orang. Ya, dari 5 komoditas yang dirangkul pada saat Oh, ini. berarti dengan komoditas yang berbeda-beda. Beda-beda 8 orang betul. ini. Ada dari Ternyata- ternaknya, ada dari cabenya, salah satunya kami dari Lelaku. Oh, Gitu. Kemudian dari situ akhirnya saya juga dipromosikan lagi menjadi praktisi ataupun narasumber dalam berbagai kegiatan yang diadakan ataupun dilakukan oleh program YES. Misalnya yang dulunya saya menjadi peserta BMP atau yang dulunya saya menjadi peserta proposal bisnis atau pelatihan-pelatihan lain, justru pada saat ini alhamdulillah saya berkesempatan menjadi narasumbernya seperti itu. keren. Berarti Seperti itu. salah satu peserta yang sudah berhasil menunjukkan bagaimana caranya untuk berkembang dan akhirnya menjadi narasumber langsung. Jadi Ya. salah satu bukti dari program ini berhasil adalah Kang Zainal ini berarti. Iya, Wow. sebetulnya masih banyak teman-teman saya juga kan, Hmm. kayak Kang Rajib di Wilayah Utara, Kang Isbal Habibi, dan masih banyak lagi teman-teman yang 8 sama-sama menjadi praktisi pada saat itu. Karena lokal champion diharapkan bisa menjadi praktisi ataupun narasumber dalam berbagai kegiatan. Dalam juga ikut serta membangun pengembangan ataupun kemajuan pertanian di Indonesia hingga untuk masa-masa ke depan. Karena kalau bukan petani milenial yang sekarang, siapa lagi yang akan melakukan itu? Betul. Kang Zainal, saya sedikit tertarik dengan pembahasan Kang Zainal bilang bahwa memang juga berawal dari fobia atau kesusahan terhadap menanam cabai, Bapak kita bisa mengikuti program GES itu sendiri. Kemudian sampai hari ini sudah berkembang Waluran Green Farmer dan sudah beranggotakan 35 orang. Butuh proses berapa lama untuk menjalani itu semua, Pak? Dari awal pertama kali mungkin program itu berjalan sampai hari ini sudah beranggotakan 35 orang dan program berkelanjutan untuk kelompok A. Gitu. Oke. Saya mengikuti ataupun terdaftar di NES program YES itu sejak dari 2022. Itu berarti 2 tahun kebelakang lah ya. Betul. Nah, sementara itu tidak lama kemudian kita membuat rembukan yang tadi itu sehingga terbentuk Waluran Green Farmer itu selang waktunya tidak lama. Jadi intinya tahun lebih, hampir 2 tahun itu kita langsung komitmen menjadi sebuah wadah dengan nama Waluran Green Farmer gitu. Dan tentunya Kang tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada semua pihak yang memang sudah bisa menjadikan saya sampai seperti ini. Dan tentunya kita harapannya ke depan akan menjadi berkembang ataupun maju ya. Terima kasih kepada Pasmud Kecamatan Waluran, terima kasih kepada DDSP atau BPP Kecamatan Waluran, terima kasih kepada Pemdes Mekah-Mukti, Muslika Kecamatan Waluran, terima kasih juga kepada DIPIS Kabupaten Sukabumi, CPIU Jawa Barat, dan NCONY. Pak. Nah, kan saya juga cukup tertarik dengan pembahasan kepada Kang Zainal bahwa memang kita dalam waktu 2 tahun akhirnya dari yang memang awalnya Kang Zainal mulai dari mengikuti program YES sebagai anggota, katakan hari ini tidak bahkan menjadi narasumber, bahkan juga sudah memiliki kelompok atau fighter gitu kan. Kalau kita bicara tentang kelompok, apakah memang juga setiap rata-rata dari program itu berkewajiban untuk membangun kelompok atau seperti apa kan sebetulnya Pak? Sebetulnya itu bukan sebuah kewajiban, tetapi kami harap dengan adanya pelatihan-pelatihan ataupun apa yang dilakukan oleh program GES dengan artian para peserta dari pelatihan tersebut bisa lebih berinovasi entah melalui kelompok maupun secara mandiri. Betul. Tapi kami pada saat itu memutuskan untuk berkelompok untuk lebih memutakhirkan isi kepala yang asalnya mandiri menjadi lebih banyak pemikiran seperti itu. Betul. Mungkin juga ada salah satu aspeknya adalah agar juga ilmu yang Kang Zainal dapat tidak hanya untuk sendiri, ya, tapi juga betul. Berkembang untuk katakan di wilayah berarti ya. Begitupun kekurangan saya juga bisa ditutupi oleh teman-teman yang lain. Wow, luar biasa sekali ini. Kan sekarang sudah beranggotakan 35 orang. Apakah semuanya memang juga dalam komunitas cabai saja? Kemudian apakah memang juga apa yang dilakukan oleh kelompok Waluran Green Farmer hari ini? Apakah hanya memang menanam bersama kemudian menjual bersama atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang juga mungkin bisa disampaikan? Oke, sedikit saja saya ulas. Jadi kegiatan Waluran Green Farmer progresnya yang saat ini sudah dilakukan adalah kita sebagai penyedia bibit satu-satunya yang ada di wilayah 6 yang memang lebih fokus dalam melakukan bibitan sementara ini. Kemudian yang kedua, program yang sudah kita jalankan adalah tentunya budidayanya, tidak lupa dengan budidayanya, dan hampir seluruh anggota kita itu menanam ataupun berbudidaya. Tapi bukan hanya menanam, mereka ada jenis-jenis usaha lainnya dalam ikatan cluster ini. Betul. Misalnya ada yang menanam saja, tapi ada juga yang menanam ataupun berbudidaya sambil berbisnis
pupuk komposnya, betul. atau juga ada yang menyediakan jasa olahannya. Bahkan kami sendiri pun juga menyediakan layanan konsultasi gratis, tapi bukan berarti kita merasa kita lebih baik, tapi kita lebih ingin membagikan virus kebaikan apa yang kita miliki saat ini. Kemudian juga hasil produksinya kita tampung kembali, dan itu pun tidak ada paksaan. Betul. Kalau menjual kemana saja boleh, tapi kita fasilitasi memang kesulitan untuk melakukan pemasaran. Betul. Karena biasanya jadi masalah itu adalah pemasaran. Betul. Dan insya Allah dalam tujuan pasaran kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pasar tentunya, dari mulai ekster, kemudian pasar lokal, tradisional, kemudian pasar-pasar induk, tempat yang ada di Pulau Jawa. Jadi sebetulnya untuk para anggota dalam hal ini mulai dari menanam bibit sampai pendistribusian hasil panennya sendiri atau hasil tanahnya sendiri memang juga sudah terakomodir oleh kelompok Waluran di ini ya. Ya, betul. Dan Kang Jenal mungkin juga ada yang ingin Kang Jenal sampaikan, gitu maksudnya apa sih yang memang juga harus dilakukan? Kita semua paham, kita semua tahu bahwa Indonesia juga memang merupakan salah satu wilayah yang juga memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, terutama Betul. Tapi juga memang khususnya para generasi muda milenial seperti kita gitu kan, memang juga ada agak kesulitan, entah mulai dari modal atau bahkan mungkin juga kesulitan lahan, atau karena memang kesulitan ilmu itu sendiri. Apa sih yang Kang Jenal sampaikan betul? Ya, sedikit ini pesan mungkin saja ya, pesan-pesan buat teman-teman para pelaku milenial semuanya, entah di bidang apapun komoditas usahanya, mau pertanian, non-pertanian, peternakan, atau usaha-usaha yang memang tidak berkaitan dengan pertanian, sebetulnya konsepnya sama. Satu, ada keinginan untuk berubah. Kedua, komitmen, entah itu secara mandiri ataupun bersama. Komitmen paling penting tentunya. Karena kalau kita ada kemauan, gak ada komitmen juga percuma saja. Tentunya konsisten itu menjadi salah satu aspek yang penting dalam pembangunan bisnis. Kemudian juga tentunya ada kolaborasi ya. Karena dalam berbisnis itu kita tidak bisa melibatkan diri sendiri. Tentunya kalau kita menjual pasti harus ada pembeli. Dan tidak hanya itu saja, tentu banyak lagi aspek-aspek yang perlu kita koordinasikan sehingga menjadi kolaborasi yang cantik. Keren banget. Kang Jenal sudah berjalan 2 tahun bersama Komda, sudah berjalan beberapa lama dengan rekan-rekan di Waluran Farmer. Secara pribadi ataupun secara kelompok, apa saja program Komda dan juga apa saja keberhasilan yang sudah dirasakan oleh Kang Jenal, apakah selama bergabung dengan Komda ataupun di bersama rekan dari Waluran Farmer? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Betul. Karena ini tentu saja bisa memotivasi yang lain. Dan akan saya bocorkan, sampai saat ini saya merasa bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan saya bisa bergabung dengan para senior di bidang pertanian ataupun teman-teman yang memang lebih fokus di bidang pertanian. Salah satu faktor yang sudah saya rasa berhasil yaitu satu, kami berhasil merubah ataupun mengangkat diri sendiri dari asalnya yang tidak mau melakukan menjadi mau melakukan. Khususnya di komoditas cabai kalau untuk saya ya. Yang asalnya malas-malasan untuk harus nanam cabai gitu ya. Padahal kan masih banyak nih usaha yang lain. Tapi satu, kalau pertanian ini bergizi, apa kira-kira akan dilakukan anak cucu kita ke depan untuk bisa makan? Betul. Yang menjadi fokus saya itu. Kalau tidak regenerasi, siapa yang akan melakukan? Ya, regenerasi itu penting banget. Seperti itu ya. Kemudian tentunya keberhasilan lain pun, walaupun saya masih belum banyak melakukan keberhasilan, tetapi kami harap tentunya ke depannya kita bisa lebih banyak melakukan keberhasilan dan bisa diakui oleh semuanya dan dirasakan oleh semua. Betul. Wow, keren banget. Itu barusan tadi itu salah satu hal yang penting bahwa memang juga kita perlu registrasi. Bapak nenek kakak kita memang petani dulu gitu. Tapi kalau kita ke bawah sampai nanti anak kita nggak mau, siapa yang mau nerusin gitu kan? Sementara kita semua menuntut bahwa kita tidak ingin import dari luar negeri. Betul. Kita punya produk dalam negeri, tapi kita nggak ada yang mau kerja. Ya kan di mana gitu kan? Nah, betul. Tapi Kang Jenal mungkin sedikit untuk apa sih yang menjadi faktor kesulitan yang dirasakan oleh Kang Jenal pribadi dan juga mungkin umumnya oleh rekan-rekan dari Waluran Farmer atau oleh para petani ini ya, tadi bukan problem. Baik. Tentunya setiap apa yang kita lakukan akan mengalami kesulitan, tantangan atau rintangan.
Tapi sebetulnya kesulitan itu diciptakan untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Betul. Jadi kalau kita mau berubah, kita harus berani menghadapi tantangan-tantangan dan berbagai macam kesulitan yang akan datang menghampiri kita. Salah satunya, contohnya, kita saat ini mengalami kesulitan tentang perluasan lahan ataupun pengadaan di rumah bibit ini. Karena terserang bibit yang 150.000 ini sudah terpesan habis, hanya saja tinggal waktu pembagiannya saja. Kemudian open file-nya nanti lahan yang kita miliki dengan hamparan yang berbeda-beda, artinya hanya dimiliki oleh anggota masing-masing lahannya, bukan hamparan. Itu sudah mencapai 5 hektar dan kedepannya kita targetkan mungkin tahun depan 10 hektar. Kemudian tentunya kesulitannya titik koordinasi yang memang kami rasa sampai saat ini belum maksimal. Entah itu kami yang kurang sowan atau memang kurangnya ada tanggapan. Tapi itu bukan sebuah masalah besar kalau menurut kami. Dan itu mungkin bisa saja kami perbaiki selanjutnya setelah ini. Sedikit saya pengen nanya juga kalau pas masalah depan itu identik dengan yang namanya betul dan dengan hidup. Tapi semua tidak akan itu penting itu adalah hal tidak juga. Betul. Apakah menjadi gedung batas akan wilayah waluran? Karena kalau kita bicara tentang wilayah, tentunya kan waluran Harusnya airnya banyak, harusnya Iya, gitu iya, kan. betul. Terus seperti apa? kalau untuk masalah perairan sebetulnya itu bisa disiasati, walaupun pada dasarnya itu menjadi polemik atau masalah yang klasik sebenarnya ya. Betul. Petani itu biasanya masalah klasik itu ya kayak pupuk, Betul. apalagi dengan harga sekarang lah ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita berpola pikir yang berbeda, artinya mau merubah pola pikir, tidak hanya pupuk kimia saja yang bisa kita jadikan sebagai pupuk. Ya, Betul kan? betul. Artinya dengan kondisi sekarang ini, kalau memang kondisinya seperti ini, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Artinya kita yang harus mulai berpikir, ayo kita jadikan apapun yang bisa menjadi pupuk kompos atau non kimia, apapun namanya, yuk kita jadikan. Dan saya rasa di Walor ini masih melimpah bahan bakunya. Kayak jerami, kemudian dedaunnya yang memang sudah lagi gugur ke tanah, ataupun bebak, ataupun kayak bekas gabah itu apa namanya, bekas padi yang Iya, sudah iya, kosong iya, itu kan iya. luarnya, masih banyak yang bisa kita jadikan pupuk. Itu pun meskipun begitu tentunya di suasana yang modern ini tentunya juga pupuk kimia, obat obatan kimia juga kita perlu, tapi kalau saran dari saya gunakan nasi kimia. Karena berboros-boros itu tidak baik. Betul sekali, karena juga mungkin dengan harga yang lumayan tinggi juga Betul. akan terdapat pada nanti nilai jual yang Iya betul. Bukan omsetnya juga nanti jangan betul. Nah, untuk nilai pikir Nah, seperti itu. yang kenal terakhir mungkin perbincangan kita sebenarnya masih seru, tapi juga mungkin keterbatasan waktu juga. Nah, kan kenal di awal tadi bilang bahwa juga memang juga kata-kata waluran dari farmer juga memiliki kemudian juga mungkin juga menjadi kesempatan atau rekan-rekan yang mau untuk bergabung meskipun bukan sebagai anggota tapi sebagai keluarga dan juga mitra gitu kan. Gimana caranya untuk kita melakukan konsultasi atau ada sosial media yang bisa difollow atau oleh satu diri apa banyak Tentunya bagi teman-teman yang mau bergabung menjadi anggota pasar pun sebenarnya masih bisa. oh ya Kita maunya lebih banyak lagi, cuman mungkin tahapan penerimaannya enggak sekaligus gitu. Oh, iya. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu lah. Karena kita juga sadar kita masih kekurangan waktu juga, belum lengkap lah itu. Kemudian apa namanya? Kalau teman-teman mau mengikuti kita, jejak kita, sebenarnya nggak harus ketemu saja sih. karena modal gampang era digital, betul. Bisa follow akun IG, TikTok dan juga Facebooknya Waluran Farmer ada, atau bisa atas nama kami yaitu Galur Rawit. Di IG, TikTok, dan Facebook itu. Iya, sedikit keluar itu. Sebenarnya Galur Rawit itu nama usaha pribadi saya sebelum ada Buster. Sama di Oh, di Cabai juga. Oh, karena berawalnya dari usaha pribadi nih. Ceritanya usaha betul, pribadi, kemudian saya hibahkan ke kelompok. oh, Seperti itu. luar biasa banget. Kang Zainal, makasih banget udah berbincang dengan kita. Siap. Luar biasa sekali. Semoga juga sukses Sama-sama. dengan programnya. Semoga juga berjalan terus bersama rekan-rekan waluran di farmernya dan juga dengan Galur Rawitnya yang pasti Amin. gitu kan, dan juga yang jelas terima kasih banget juga untuk sahabat RCL dan sampai tutup dan menyimak.
Jadi untuk kamu semua yang penasaran ya, ingin tahu bagaimana cara membudidayakan cabai, atau mungkin tidak hanya ingin dulu nanya-nanya nih gimana awalnya boleh langsung aja tadi kalau di Instagram, TikTok, dan juga YouTube yang barusan ya Kang ya. Baik. Dan juga terima kasih sekali lagi saya Eka Perdana bersama juga Ibu Termana Milita Purwosari dan sampai jumpa.